Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jalan Kopi kita. Pada pagi hari ini tanggal 15 Juli 2026, ketemu lagi dengan saya di sini di pagi yang insya Allah cerah ini. Kita pada pagi hari ini bincang-bincang santai lagi yang saya rasa juga ini mungkin bisa jadi nanti suatu saat untuk teman-teman ada gunanya. Jadi teman-temanku semuanya, terutama untuk para owner-owner ya, atau yang mempunyai perusahaan atau yang sedang harus mengambil keputusan untuk orang banyak dan lain sebagainya kayak gitu ya, yang intinya selalu bersinggungan dengan keputusan, terus kemudian pemikiran dan andil pemikiran dari orang yang banyak, agar nanti teman-temanku semuanya dimanapun berada itu tidak mengalami fase yang jadi kecewa, terus sedih, terus marah yang tidak pada tempatnya kayak gitu ya. Saya rasa saya bisa untuk nge-share sedikit pengalaman saya ya, yang saya temukan di kehidupan sehari-hari dari saya sendiri dan juga dari beberapa teman saya yang sudah juga mengalami dan merasa ini cukup relate untuk disampaikan. Jadi teman-teman, kita itu kan kalau berinteraksi itu kan dengan dunia yang begitu luas. Kita harus menerima bahwa ada yang setuju dengan kita dan yang tidak setuju dengan kita. Ada yang srek dengan kita dan ada yang tidak srek dengan kita. Sarkasmenya lagi, ada yang menyayangi kita dan pastinya ada yang mungkin membenci kita. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu kita terima dulu menjadi poin awal ya. Karena manusia tetaplah manusia. Kebenaran itu bisa terletak di antara suka dan tidak suka. Kebenaran itu bisa terletak antara srek dan tidak srek. Bahkan cara menulis saja bisa ditentukan karena srek dan tidak srek. Saya menyikapi dari hal-hal kecil saja. Misalnya, Anda mempunyai WA group ya. WA group itu mungkin sedang memberikan pengumuman bahwa ada seseorang yang juga merupakan bagian atau berhubungan dengan anggota grup tersebut meninggal dunia, misalnya seperti itu. Otomatis ya, pastinya teman-teman akan menuliskan kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, mungkin semoga almarhum husnul khotimah dan sebagainya, dengan variasi penulisan anda sendiri, teman-teman sendiri, atau mungkin cuma menggunakan template yang sudah tinggal kirim kayak gitu. Dari hal seperti ini saja ternyata bisa diamati antara orang yang menyukai dengan tidak menyukai, srek atau tidak srek. Misalnya teman-teman menulis di atas innalillahi wa inna ilaihi rojiun, teman-teman sudah nulis itu dengan lengkap kayaknya. Coba teman-teman uji. Teman-teman udah nulis innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semoga almarhum husnul khotimah, semoga amal ibadahnya diterima, semoga ini diberikan keikhlasan dan kesabaran. Coba teman-teman perhatikan yang di bawahnya teman-teman itu menuliskan, tinggal copy paste. Seharusnya kan kalau logikanya bisa langsung copy paste dari yang teman-teman tulis untuk langsung dikirimkan di bawahnya. Tapi ternyata ini yang relate juga ditemukan di beberapa teman saya di beberapa instansi. Kalau yang di bawah itu mungkin satu ya, poin satu, tidak terlalu mengenal Anda atau tidak punya kedekatan sama sekali dengan Anda. Poin 2, benar-benar memang tidak sepaham dan tidak menyukai Anda. 3, mungkin dia lebih perfeksionis gitu ya, harus mencakup 3 ini. Dia akan menulis sendiri dengan bahasanya, atau bahkan mungkin dia akan mengirimkan template saja. Jadi nanti kalau misalnya dari 3 poin tadi kan, yang satu dia tidak punya kedekatan atau tidak mengenal Anda, 2 dia tidak menyukai atau tidak srek dengan Anda, 3 dia ini perfeksionis. Kalau yang 2 kemungkinan itu bisa dihilangkan, maksudnya ternyata dia itu orangnya tidak perfeksionis kok, dalam kata-katanya ya belepotan. Terus kedua,
dia kenal baik dengan Anda, sering duduk bersama dan sebagainya, ternyata dia tidak copy paste tulisan Anda, udah bisa dipastikan insya Allah karena memang dia tidak serak dengan Anda, sehingga dia dari hal-hal kayak gitu aja tidak mau copy paste tulisan Anda kayak gitu. Itu relate dan sering terjadi. Itu contoh yang paling sederhana, apalagi di kehidupan nyata. Jadi Anda nggak usah capek-capek mulai sekarang. Kalau dulu saya di beberapa tahun yang lalu itu masih suka berpikir, karena saya termasuk orang yang ini boleh dicek ya, karena saya buat VT. Saya termasuk orang yang teman saya banyak di mana-mana. Jadi saya termasuk orang yang insya Allah supel. Saya ndak pilih-pilih teman saya dari tukang becak sampai pejabat ada gitu ya. Saya banyak teman gitu, ndak yang kecenderungan cuman berteman dengan 1, 2, 3, 4 atau 10 orang, enggak. Jadi saya relatif dengan yang berteman banyak gitu ya, tipikal orang yang berteman banyak. Itu kalau misalnya kok ternyata kita itu kok tidak disukai orang, tidak disenangi orang gitu kan, kalau tipikal yang kayak temannya banyak, kita jadi berpikir karena biasanya temannya banyak kan, mikir parah tuh pertamanya, kenapa ya dia ini kok bisa ya, setelah diambil data dari dulu ini kok memang suka bermasalah ya dengan saya ya, di depan di belakang ini kok sering menjatuhkan ya, ternyata ya banyak kenyataan yang didapat seperti itu. Tapi akhirnya di akhir-akhir tahun inilah ya, baru-baru akhir-akhir tahun ini ya, 2025-2026 itu saya benar-benar meresapi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, sepertinya ya, Imam Syafi'i, bahwa kalau saya salah silakan di komen kalau bukan Imam Syafi'i. Jadi tidak perlu menjelaskan siapa dirimu karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan tidak perlu menjelaskan siapa dirimu karena yang membencimu tidak akan pernah percaya itu gitu. Jadi setelah saya betul-betul pahami konsep tersebut, saya akhirnya bisa menerima, yaitu urusan dia, kenapa dia tidak bisa menyukai saya, dia selalu bertentangan dengan saya, dia membenci saya tidak perlu repot memikirkan hal itu. Yang perlu saya repot untuk saya pikirkan, saya tidak pernah berusaha mungkin menzolimi dia, merugikan dia, dan itu kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan dengan orang tersebut, itu kita sudah usaha untuk tidak ada yang kita langgar dari hukum Allah. Sudah, perkara dia mau seperti apa itu udah urusannya dia sama Allah nantinya. Tapi di sini juga kita jangan abai. Jadi kita juga harus hati-hati. Karena apa? Orang yang sudah tidak menyukai kita akan relatif untuk minimal, walaupun ya saya udah pernah bahas di vlog saya yang sebelumnya ya. Contoh nih, saya menyukai rendang daging. Orang tersebut juga menyukai rendang daging. Tapi kalau ada pilihan menu gitu ya, kalau ada pilihan menu yang bisa dipilih gitu, dan itu diflorkan untuk di voting gitu, walaupun dia misalnya tidak terlalu suka rendang ayam dan lebih senang rendang daging, dia akan otomatis memilih rendang ayam karena dia tidak ingin sepaham sama dengan kita. Intinya dia akan selalu memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita pilih, dan dia akan selalu berusaha juga dekat dengan orang-orang yang juga tidak menyukai kita. Itu sudah harus teman-teman berusaha pelajari di situ, karena ini konsep psikologis. Bukan berdasarkan enggak kok kayaknya dia enggak, ini fitrahnya 95% akan seperti itu ya. Jadi teman-teman, kembali ke topik awal, jika Anda itu meminta meminta pendapat atau ingin menentukan sesuatu dan lain sebagainya, harus bisa menerima di saat yang mungkin yang seperti itu tidak akan pernah sepaham dengan Anda kayak gitu ya. Saya juga pernah loh menemukan di lapangan itu, misalnya juga kita menyampaikan hati-hati ya dengan orang tersebut gitu ya, hati-hati dengan orang tersebut, dengan orang yang ternyata sebenarnya tidak setuju dengan kita. Dia bertabrakan kepentingannya dengan kita,
dan dia akhirnya tidak menyukai kita misalnya seperti itu. Justru di saat kita warning jangan dekati orang itu, dia akan semakin mendekati orang itu. Karena apa? Dia ingin membuat mental kita itu mungkin dipikirnya akan modal madul. Makanya saya perlu menyampaikan VT ini, saya rasa penting untuk teman-temanku, karena kasihan nanti kalau teman-teman yang secara mental itu belum bertumbuh, cuman sekedar pakai logika dan apa ya, teori-teori, jenengan anda ya bisa klepek-klepek mentalnya di lapangan kalau udah menemukan yang seperti itu. Jangan, jadi kalau Anda sudah melihat mensikapi beberapa orang atau mungkin 1, 2, 3 orang, 4 orang di lingkungan Anda itu memang, oh ini tanda-tandanya di beberapa dia kok selalu menjatuhkan Anda, di beberapa dia merugikan Anda, di beberapa dia membicarakan jelek Anda di belakang. Sudah, jangan pernah percaya lagi yang semacam itu. Beri benar batasan jelas, diam, amati dengan seksama, tapi ambil keputusan paling tegas dan tindakan paling tegas apabila ini melampaui batas. Kita di negara hukum, kita punya fakta ya. Jadi jangan main-main, karena bisa melampaui batas itu orang-orang yang kayak gini ini bisa meracuni banyak orang. Makanya di dalam Islam itu ada namimah ya, ngadu domba kayak gitu ya. Adu domba itu ada 2 jenis teman-teman. Ada yang kelihatan jelas dia itu gini jelekkan kita di belakang atau memberikan asumsi. Tapi yang paling buruk lagi itu orang yang mengarahkan orang lain untuk berpikir buruk tentang kita. Jadi kita itu kan sebenarnya sama-sama tahu ya, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu kadang sama orang itu membuat orang itu tidak nyaman. Lah orang-orang yang tipikal namimah adu domba yang secara halus itu, dia akan menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman dengan kita dengan cara-cara yang tidak terlihat. Jadi kayak cuma mengarahkan aja, menyampaikan berita yang tidak nyaman, begitu-begitu. Jadi di mana-mana itu pasti ada ya. Lah gimana nyikapinya? Kembalikan kepada hukum Allah. 1, kita tidak usah benci, tidak usah dendam, karena benci dan dendam itu penyakit hati. Itu nanti akan merugikan diri kita sendiri. Tapi juga kita jangan abai ya. Kita harus waspada, kita harus mengamati dengan seksama. Kita juga harus menerapkan lingkup yang jelas. Jadi kalau ini melampaui batas seperti yang saya tadi sampaikan, ini ada arahnya mau kemana Anda itu ya. Jadi jangan cuman abai biarin aja, nanti akhirnya dia ngodal ngadil. Kalau bahasa Jawa itu ngodal ngadil, kalau bahasa Indonesia itu dia nanti mengacaukan kehidupan Anda di kantor, di lingkungan keluarga mungkin, atau di lingkungan rumahnya Anda gitu ya. Jangan kasih yang seperti itu ya. Islam itu mudah, Islam itu memaafkan tetapi tegas ya. Terus gimana? Ya Anda enggak punya akses atau bukan wilayah Anda untuk merubah orang. Itu hak kewenangan Allah. Percayalah, semua itu niatan pikiran kita, hati kita ya, semua itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang niatnya baik gitu ya, insya Allah akan dibalaskan baik. Dan ini saya buat VT ini juga bukan untuk nyinggung orang yang mungkin nggak suka sama saya, enggak. Saya justru ya mungkin baginya mereka benar gitu ya, seperti mungkin bagi saya yang benar gitu loh. Tapi orang itu kan nggak boleh ya selalu merasa dirinya benar, harusnya introspeksi. Oh saya itu, contoh introspeksi itu ya, oh saya itu kalau di depan orang ini baik, tapi kalau di belakang kok memang saya itu enggak baik. Berarti saya ini memang harus ada yang saya perbaiki ya. Oh wajar orang itu tidak percaya sama saya, wong saya itu mungkin dulu itu mengkhianatinya udah berapa kali. Itu introspeksi namanya ya. Sama mungkin saya, oh saya mungkin marah saya berlebihan mungkin seperti itu ya. Tapi ya marah berlebihan itu sebenarnya juga ada konteksnya ya. Nggak mungkin orang itu marah sampai marah yang gimana kalau misalnya nggak ada sebabnya gitu ya. Jadi teman-teman juga semakin dewasa itu harus punya konteks yang jelas dalam kehidupannya, sehingga nanti apapun yang terjadi di lingkungan itu, mau lingkungan kantor, lingkungan rumah,
lingkungan apapun Anda itu, Anda enggak psikis, ya. Santai, ya. Karena memang ada beberapa orang itu yang kita akan terkejut karena kita tertipu dengan sampulnya. Kayak buku itu loh, kita kadang kalau lihat isi buku itu kita tertipu dengan sampulnya, tapi juga kadang kita terkejut dengan isi buku itu, ya, karena kita melihat dari sampulnya. Jadi mau orang itu benar atau tidak benar itu bukan urusan kita, baik atau tidak baik bukan urusan kita untuk menentukannya, tetapi urusan yang sebenarnya itu kalau sudah dikembalikan di hukum yang sebenarnya, yaitu hukum Allah. Dan hukum negara kita juga alhamdulillah sampai saat ini masih relevan dengan hukum agama kita. Kalau dalam hal ini saya muslim mukmin, jadi di sini ya tidak diperkenankan hal-hal yang asusila, hal-hal yang melampaui batas, hal-hal yang merugikan orang lain di negara kita masih dilarang. Maka kembali ke topik awal tadi, jika Anda itu mendapatkan kata setuju, tidak setuju dari orang lain atau apapun itu, jangan buru-buru Anda itu berkecil hati. Bisa jadi Anda itu sebenarnya benar, tapi Anda itu lagi dikelilingi oleh orang-orang yang memang mau Anda bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 pun dia akan berkata tidak, gitu loh. Yang benar 1 tambah 1 itu sama dengan 11. Jadi biarkan saja, selama 1 tambah 1 sama dengan 11-nya itu tidak merugikan Anda. Tapi di saat 1 tambah 1-nya dia itu merugikan Anda dan itu melanggar hukum Islam, maju, ya. Mau sampai manapun maju, ibaratnya sampai mati pun orang yang membela kebenaran itu akan ternilai syahid, ya, karena Allah itu yang menentukan. Nah, jadi jangan takut sama manusia, tapi dalam konteks yang benar, karena harusnya juga takutlah betul sama manusia, karena perkara keburukan dengan 1 orang manusia pun sudah cukup untuk membawamu ke neraka jika Anda tidak mendapatkan ikhlasnya, tidak mendapatkan ridhonya, maafnya kalau Anda memang betul-betul zolim. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Jangan cuman baca buku tentang teori-teori ini dan itu, tetapi mulai sekarang cobalah belajar psikologi manusia. Dan selalu ruqyah di rumah, ruqyah mandiri ya. Yang mukmin berusaha belajar ruqyah mandiri. Karena apa? Sekarang itu manusia itu, semakin zaman sekarang itu banyak manusia itu yang ke Gunung Kawi, ke dukun cuman karena nggak suka sama orang, masukkan makanan, masukkan jampi-jampi, masukkan sihir ke makanan, dikasihkan ke orang biar orang lain itu sakit, biar orang lain itu tunduk dan takluk manut sama dia, biar orang lain tuh memilih dia jadi apa dan apa. Itu banyak terjadi teman-temanku, ya. Menghancurkan usaha orang lain juga lewat dukun. Jadi insya Allah, tetapi barang siapa yang melakukan ruqyah mandiri di rumah, ya, setiap harinya sesuai rukun Allah, sesuai hukum yang diberikan oleh Allah, tuntunan bukan hukum, sesuai tuntunan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah sihir dan ain tidak akan pernah menemukan jalannya untuk ke orang tersebut, bahkan nanti akan dikembalikan oleh Allah. Karena saya begitu berkumpul saya bukan terapis ruqyah ya, tetapi saya berkumpul di grup itu, di grup ruqyah itu ya, oleh ruqyah yang melakukan ruqyah syariah gitu ya. Itu berapa banyak orang yang bersinergi dengan dukun akhirnya mengalami bahkan kematian. Karena apa? Karena yang dikirimkan kembali kepada dirinya sendiri. Karena nggak mungkin bersekutu dengan jin atau ilmu-ilmu yang seperti itu akan selamat terus, tuh nggak mungkin. Pastinya cuman mungkin pertama berhasil karena diistidrotkan oleh Allah. Dan kabar buruknya ya teman-teman, orang-orang yang bersinergi dengan jin atau dukun itu 40 hari sholatnya kalau yang mukmin tidak akan diterima oleh Allah. Allah nggak apa-apa, mungkin ada yang gitu, Allah gitu ya. Anda itu kalau sampai meninggal di saat Anda tidak diterima sholatnya, Anda itu mau mati yang seperti apa, nanti dikubur ya, sedangkan yang dihisap pertama kali itu sholat. Jadi jangan pernah kita normalisasi kata-kata yang lucu tentang Gunung Kawi dan lain sebagainya.
karena salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Terus kemudian jangan pernah membenci dan dendam kepada orang lain, karena benci dan dendam itu hanya akan menjadi penyakit hati, bahkan penyakit fisik kepada orang lain. Perkara kita mungkin ada perbedaan dengan orang lain, tidak apa-apa, karena tidaklah mungkin kita itu kalau menemukan orang itu benar atau salah menurut tuntunan Islam, kok kita akan berperilaku yang sama, ya. Karena harus ada bedanya antara kita bertemu dengan orang yang jujur atau pendusta, ya. Itu memang harus ada bedanya, karena Rasulullah juga dulu kalau dengan musuh-musuhnya itu ya tetap bersifat, bukan musuh-musuhnya tapi yang memusuhi Rasul, karena Rasulullah itu tidak pernah menganggap orang lain musuh sebenarnya, ya. Tapi beliau tetap santun, tetap menggunakan adab yang baik, tetapi tetap ada perbedaannya dengan perlakuannya kepada sahabat-sahabatnya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.